Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pengukuran produktivitas, ada beberapa teknik, yaitu yang pertama ada output dibagi dengan input, kemudian prinsipnya memang output bagi input, kemudian ada partial productivity, kemudian ada multifaktor productivity, dan ada total productivity. Untuk partial productivity maksudnya adalah output dibagi dengan single input. Lalu output dibagi dengan multiple input merupakan pengertian dari multiple faktor productivity. Sedangkan untuk total productivity adalah output dibagi dengan total input. Untuk pengukuran produktivitas, apabila P kurang dari 1, maka output tersebut kurang dari input, atau artinya adalah less productivity. Namun apabila P sama dengan 1, maka artinya output equal to input, kemudian P lebih besar dari 1, artinya output lebih besar daripada input atau produktivitasnya tinggi. Nah, untuk partial productivity contohnya, misalnya labor productivity, maka output dibagi dengan salah satu ya single factor, misalnya labor. Kemudian material productivity, output dibagi dengan material. Untuk mesin productivity, output dibagi dengan faktor mesin. Untuk multifaktor, yaitu output dibagi dengan 2 atau 3 faktor produktivitas. Juga 3 faktor produktivitas. Baik, berikut adalah contoh studi kasus. Misalnya contoh ABC, perusahaan ABC itu menghasilkan beberapa produk seperti berikut. Output, ini ada output, ada human, material, capital, dan energi. Lalu, partial productivity maksudnya adalah satu outputnya $1.000 tadi dibagi dengan faktor manusia. Begitu seterusnya untuk material, capital, energi, dan pengeluaran yang lainnya. Nah, untuk model pengukuran produktivitas ada beberapa metode atau model. Yang pertama total productivity dengan metode Marvin E. Mondel, kemudian ada model dari Craig Harris. Lalu selanjutnya ada model pengukuran produktivitas dengan faktor total atau total faktor productivity. Kemudian yang ketiga ada model pengukuran OMAX, yang keempat ada model pengukuran American Productivity Center atau APC. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari 4 metode tersebut. Yang pertama total productivity model Marvin E. Mondel, yaitu dikenal dengan prinsip O dibagi dengan I masih sama, IP yaitu indeks produktivitas, AOMP yaitu aggregate output measure period, kemudian AOBP yaitu aggregate output base period, kemudian RIMP yaitu resource input measure period dibagi dengan resource input base period dikali dengan 100. Yang dimaksud dengan output measure period itu adalah periode yang diukur, sedangkan base period adalah periode sebelumnya. Untuk menghitung current performance index, maka ada AOMP karena output measurement period atau current performance period dibagi dengan agregat atau resource input measure period. Jadi M sama M ini adalah current performance ya, performansi pada saat dihitung. Kemudian ada base performance index yaitu AOBP dibagi dengan RIBP yaitu output dibagi input untuk periode sebelumnya. Sedangkan untuk output index yaitu output measure period dibagi dengan output base period. Input index juga sama, input measure dibagi dengan input pada saat rata-rata input pada saat periode sebelumnya. Lalu ini berikut adalah contoh kasus ya dari Airlines Company tahun 2013 dan 2014. 2013 berarti base period, 2014 adalah measure period. Untuk statement ini diidentifikasi terlebih dahulu untuk input dan output. Kemudian untuk perhitungannya juga harus unitnya disamakan, billion ataukah million. Kemudian determine AOMP, AOBP sampai ke index productivity. Kemudian perhitungannya adalah sebagai berikut. Solusinya, statement output dulu, output berarti yang dikeluarkan, baik berupa jasa ataupun barang, good and services. Pertama adalah ticketing, cargo service, dan VIP flight service.
Kemudian input ada direct labor cost, indirect labor cost, overhead cost, building cost, maintenance cost, dan administration cost, yaitu semua kaitannya dengan biaya. Lalu untuk perhitungannya adalah output measure period 15 ditambah dengan 1,4 ditambah 0,6. Output measure period artinya bahwa angka 15 ini didapat dari, nah, measure period berarti pada saat ini 15 billion ditambahkan dengan output ya. Output berarti ada cargo service, kemudian ada VIP flight service pada saat diukur. Kemudian untuk selanjutnya untuk AOBP juga sama, output base period, jadi tahun 2013 tadi ya pengukurannya. AIMP berarti berdasarkan input, penjumlahan input pada saat current performance atau pada saat tahun yang diukur. Input base period adalah tahun sebelumnya. Lalu kita akan hitung BPI dari rumus AOBP dibagi AIBP, CPI juga AOMP dibagi dengan AIMP. OI juga sama, output index ya, AOMP, measure period dibagi dengan base period. 17 dari mana? 17 dapat dari sini, 17 billion dibagi dengan 12,5. Kemudian ada AIMP dan AIBP. 11,5 dibagi dengan 9,5. Bisa dilihat dari perhitungan atasnya. Kemudian indeks productivity-nya adalah lebih dari 100%. Lalu untuk total faktor produktivitas, ada model Craig-Harris dengan faktor masukan barang dan jasa yang lain dibagi dengan faktor masukan tenaga kerja, kemudian bahan mentah, kemudian modal, dan seterusnya. Kemudian untuk metode berikutnya yaitu kaitannya dengan OMAX atau disebut dengan Objective Matrix. Nah, OMAX sendiri ada template ataupun rumah untuk OMAX ya. Di bagian atas, teman-teman bisa lihat di sini adalah unitnya, kemudian bagian bawah adalah periode atau performance measure-nya, kemudian ada di sini komponen B mulai dari level 0 sampai 10. Level 0 merupakan level yang paling buruk, kemudian level 3 adalah base period-nya, kemudian 10 adalah expected. Ini adalah expected-nya. Expected yang diharapkan, produktivitas yang diharapkan. Kemudian bagian bawah adalah pembobotan skor, pembobotan, dan value. Lalu akan ketemu performance index. Akan masuk langsung ke contoh kasus. Dari sini bisa dilihat bahwa produktivitas kriterianya ada 6, 1 sampai dengan 6. Kemudian unitnya ada speed of service, minimum per orang, kemudian minimum per hari, kemudian ada manusia, dan ada menit per menit idle time-nya ya. Kemudian ada absen, menit per orang, kemudian man per day, maksudnya adalah orang per hari, berapa banyak yang absen, kemudian komplain, yaitu berapa banyak orang per minggu. Kemudian di sini ada worst performance, expected performance, dan best performance. Dan di sini adalah measure performance-nya. Kita akan masukkan ke dalam rumah matriksnya. Pertama, langkah pertama adalah menuliskan terlebih dahulu dari kriteria productivity-nya. Kemudian yang kedua adalah unit pengukurannya. Misalnya yang tadi kecepatan pelayanan berarti berapa men per minute atau berapa menit per man ya, berapa menit per orang. Terus keterlambatannya satuannya ini adalah satuan-satuan dari kriteria produktivitas. Kemudian di sini adalah bagian dari performance yang diukur pada tahun. Misalnya ini contoh dilihat dari sini, performance-nya adalah di sini. Measure performance pada akhir 2018 dimasukkan ke tabel di bawah dari kriteria produktivitas. Kemudian yang 10 ini adalah kaitannya dengan expected. Kemudian untuk nomor 3 adalah base period, yang terakhir adalah worst performance-nya. Dituliskan, lalu angka 6, angka 8 ini masih kosong, bisa dimasukkan rumus matematis ya, maksudnya tinggal 4 dikurangi 10 dibagi dengan 3, kemudian selisihnya bisa dimasukkan ke kolom-kolom yang ada di sini.
Selanjutnya, untuk skor adalah dicari yang paling mendekati. Contoh yang paling mendekati mana? Angka yang paling mendekati dengan expected ini adalah angka 3. Maka yang di sini nilai yang mendekati mana? Ada 3,16. 3,16 ini berada pada opsi nomor 6. Maka ditulislah sini nomor 6. Kemudian di sini juga sama, di sini nomor 6, maka di bawahnya adalah 6 juga karena nilainya 30 dan seterusnya ya. Selanjutnya weight pembobotan dilihat dari aspek mana yang paling mendominasi atau yang paling kuat. Kemudian value merupakan perkalian antara skor dengan weight. Nah, kemudian current ini adalah skor pada current. Ini value 460 dimasukkan ke sini, kemudian previous adalah base period di sini. Base period ini berjumlah adalah 300 ya. Kemudian indeksnya seperti ini. Nah, indeks productivity indicator kurangi base performance dibagi dengan base performance. Base performance-nya adalah makanya dengan 300, sudah ketentuan. Kemudian productivity indikatornya adalah penjumlahan dari semua value. Dan hasil perhitungannya adalah hasilnya 53,33%. Kemudian artinya apa? Bahwa indeks productivity kurang dari 100, maka kurang dari produktivitasnya masih kurang ya dari periode sebelumnya, atau indeks produktivitasnya 100 maka sama dengan periode sebelumnya. Bila lebih dari 100 maka indeks produktivitasnya lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian metode selanjutnya adalah American Productivity Center. Model pengukuran ini memperhatikan aspek indeks produktivitas, profitabilitas, dan perbaikan harga. Rumusnya yaitu indeks profitabilitasnya ada hasil penjualan, kemudian ada biaya. Lalu kemudian ada prinsipnya masih sama, output dibagi dengan input. Hasil penjualan atau banyaknya output kali harga per unit dibagi banyaknya input dikali dengan biaya per unit. Lalu untuk banyaknya diringkas lagi, bisa juga dengan banyaknya output dibagi banyaknya input dikali dengan harga per biaya. Atau secara ringkas yaitu produktivitas dikali dengan faktor perbaikan harga. Kemudian untuk indeks profitabilitas IPF sama seperti yang tadi ya, IPF sama dengan IP dikali dengan IPH. Atau indeks produktivitas adalah indeks profitabilitas dibagi dengan indeks perbaikan harga. Ini adalah rangkuman. Teman-teman bisa dilihat, ini adalah indeks profitabilitas, yaitu indeks produktivitas dikali dengan IPH atau indeks perbaikan harga. Baik, demikian tadi untuk materi metode pengukuran produktivitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.